Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Daftar pagi ini. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah kasih dan berkat Tuhan. Sebelum itu, kita akan mendengarkan renungan Daftar pagi ini. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami angkat dan persembahkan kepadamu pada kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan. Bahwa kembali Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memotivasi kami untuk semakin giat dan setia di dalam kehidupan kami sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar yang baik bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kami semua dalam menjalani sepanjang aktivitas yang Tuhan telah percayakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Renungan kita pada pagi ini dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, firman Tuhan demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudara-saudara, pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada pada pagi hari ini, pada pembahasan kali ini kita akan menyelidiki pokok-pokok pembacaan atas pengajaran Tuhan Yesus sebagaimana terdapat dalam ayat yang ke-18, berbicara tentang misi Kristus bagi dunia, yaitu rencana Allah yang digenapi di dalam Kristus. Adapun makna pada firman Tuhan dalam ayat yang ke-18 ini, kita akan belajar bersama-sama dengan tema menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Makna kata kerja pada ayat yang ke-18 yaitu menyampaikan, yang adalah membawa, mengumumkan, bahkan memperdengarkan. Kabar baik dalam ayat ini mengandung arti, yaitu berita Injil atau berita baik. Selanjutnya dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Siapakah orang-orang miskin yang dimaksud? Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, istilah itu dapat dikenakan kepada dua kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama, rakyat biasa atau orang banyak, yaitu orang-orang yang sering ditindas dan dihina oleh orang-orang yang berkuasa dan pemimpin-pemimpin agama. Kemudian orang-orang yang menyadari kemiskinannya dalam hal-hal rohani. Dalam Matius 5 ayat 3,
Di situ dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kata-kata selanjutnya, itulah orang-orang yang haus dan dahaga akan kebenaran firman Allah. Dalam pelayanannya, Yesus Kristus selama berada di dalam dunia ini, pada waktu itu kurang lebih 3,5 tahun ya, kita melihat dan kita menyaksikan betapa besar perhatian Tuhan Yesus terhadap orang-orang miskin. Entah itu miskin secara bendawi, dalam artian orang-orang sakit, orang-orang terlantar, dan lain-lain sebagainya. Entah itu miskin secara rohani, yang bisa kita lihat pada kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Sakeus, Lewi, perempuan Samaria, Nikodemus, atau orang-orang yang berdosa lainnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang sakit? Dalam nada yang sinis itu, Tuhan Yesus pun pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang merasa tidak memerlukan kesehatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ketika kita melihat dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, Allah sangat menaruh simpati terhadap keadaan manusia. Allah sangat menaruh perhatian terhadap baik itu orang-orang miskin, khususnya miskin secara rohani di dalam kehidupan mereka. Karena itu, marilah kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka semua menerima kabar baik itu, dan bahkan mereka semua senantiasa mempermuliakan Tuhan dan menjadi sukacita bagi mereka ketika mereka yang dalam keadaan berdosa dimenangkan bagi Tuhan. Kiranya melalui renungan Dapar pagi ini, kita semua dikuatkan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, lewat renungan pada kesempatan pagi ini, kami kembali diingatkan bagaimana kami menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup menjadi alat Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami, melalui langkah-langkah kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami dimampukan, kami dikuatkan di dalam menjalani sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengawali pagi ini di dalam pertolongan dan penuh pimpinan daripada Tuhan sendiri. Amin.